Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas. Di dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 25 nabi dan rasul yang harus dipercaya oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyas, yakni Nabi ke-20 yang disebutkan dua kali kisahnya di dalam satu surat Al-Quran seperti berikut ini. Al-Quran Surah Al-An 6 ayat 86-87. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami, Allah, lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan juga derajat dari sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Serta kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selain dalam surat Al-An'am, nama Nabi Ilyas juga dapat ditemukan dalam ayat 48 surat Syot seperti berikut ini. Al-Quran Surat Syot ayat 48. Dan ingatlah bahwa Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah bentuk kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan benar-benar disediakan tempat kembali yang paling baik. Keteladanan Nabi Ilyas dalam menegakkan ajaran Islam. Berdasarkan surah Al-Quran di atas, berikut ini rangkuman detail setiap kisah Nabi Ilyas yang dapat menjadi teladan dan mengandung nilai-nilai ajaran agama. Kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah putra dari salah satu anak kaum Bani Israel, yakni keturunan Yusuf bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim Al-Khalil. Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengambil alih Nabi Ilyas dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya yang menyembah berhala. Nabi Ilyas hidup di tengah umatnya dan mulai menyebarkan perintah Allah Azza wa Jalla di antara mereka. Kisah Nabi Ilyas selalu erat kaitannya dengan sang guru sekaligus ayah angkatnya, yaitu Nabi Ilyas. Keduanya bertemu saat Nabi Ilyas melarikan diri dari penduduk Balabak yang marah. Pada saat itu, Nabi Ilyas memberitahu orang-orang kaum Bani Israel dari Balabak tentang hukuman yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Kemudian, ia mengimbau masyarakat Balabak untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah dan meminta agar segera bertobat dan kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ilyas juga memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka atas hukuman Allah Azza wa Jalla yang nyata. Pada akhirnya, himbauan Nabi Ilyas itu justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan mereka, sehingga orang-orang kaum Bani Israel tersebut marah dan mengusir Nabi Ilyas. Setelah pembangkangan itu, segeralah orang-orang kaum Bani Israel tersebut dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemarau panjang bagi mereka yang tidak mentaati nasihat Nabi Ilyas. Kemudian kaum Bani Israel tersebut marah dan mencari Nabi Ilyas karena dicurigai sebagai penyebabnya. Akhirnya,
Nabi Ilyas berhasil lolos melarikan diri dari kemurkaan kaum Bani Israel. Pada saat itu, Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyasa yang masih muda, dan sedang dalam kondisi sangat sakit. Nabi Ilyas memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyasa yang kritis. Dan permintaan itu dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Sejak saat itulah, Nabi Ilyasa muda mulai diangkat sebagai murid Nabi Ilyas untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ilmu agama Islam. Bahkan banyak orang yang menganggapnya Nabi Ilyasa merupakan anak Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa menjadi sahabat dekat Nabi Ilyas dan sangat beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan, menurut sebuah cerita, Nabi Ilyas memang benar-benar mengangkat Nabi Ilyasa sebagai anaknya. Setelah wafatnya Nabi Ilyas, Ilyasalah yang meneruskan dakwahnya. Ilyasa menyampaikan ajaran-ajaran yang ditinggalkan Ilyas tentang ketuhanan dan keimanan kepada kaumnya. Namun sepeninggal Nabi Ilyas, satu persatu penduduk Balabak kembali menyembah patung Baal. Mereka hidup foya-foya, mabuk, dan berjudi di depan patung Baal. Kesesatan ini dimulai oleh para penguasa Balabak yang menaruh dendam pada Nabi Ilyas. Mereka hendak merebut kembali kekuasaan Balabak. Namun tiba-tiba hadir seorang laki-laki yang berkulit bersih dan tampan berdiri di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Ilyasa. Kemudian Nabi Ilyasa berkata, "Ada aku. Aku pengganti Nabi Ilyas." Dengan tegas Nabi Ilyasa berteriak lantang. Kaum Bani Israel yang berada di sana terdiam. "Engkau berbohong. Engkau bukan nabi. Siapa yang mengangkatmu menjadi nabi?" Salah seorang di antara mereka membantah, "Allah yang telah mengangkatku. Tidak cukupkah azab Allah bagimu?" Nabi Ilyasa mengingatkan Bani Israel tentang azab yang pernah mereka alami. Kaum Bani Israel memang keras kepala. Mudah sekali mereka melupakan peringatan Allah setelah mendapatkan kehidupan yang enak. Mereka menyiksa dan melukai pengikut Nabi Ilyasa. Alhamdulillah penyiksaan itu tidak berlangsung lama. Tidak semua penduduk Balabak setuju tentang kenabian Nabi Ilyasa, sebab pengikut Nabi Ilyasa juga sebagian dari keluarga mereka. Akhirnya penyiksaan itu dihentikan. Peringatan Ilyasa kepada kaumnya membuahkan hasil. Mereka takut dengan azab dari Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka menaati perintah dan ajaran Ilyasa. Namun tak beberapa lama kemudian, kaum Balabak kembali menjadi kufur. Kekufuran semakin menjadi-jadi. Nabi Ilyasa pun tidak bisa membendungnya. Bahkan beberapa pengikutnya juga tergoda untuk kembali ke kehidupan mereka yang kelam. Suatu hari saat siang, ada seorang wanita bangsawan yang cantik menghempaskan seorang anak kecil ke tanah. Anak itu ingin meminta bantuan, tetapi wanita itu tidak menggubrisnya. Anak kecil itu lalu diasuh oleh Nabi Ilyasa dengan penuh kasih sayang. Beliau banyak mengajarkan kebaikan kepada anak kecil itu hingga menjelang wafatnya. Suatu ketika Nabi Ilyasa sakit. Ia bertutur kepada pengikutnya, "Sepertinya ajalku sudah dekat. Rawatlah anak ini dengan baik. Dia anak yatim piatu yang sebatang kara." Para pengikut Nabi Ilyasa mengiyakan untuk menjaga anak yatim piatu tersebut. Tak lama setelah itu, Nabi Ilyasa wafat. Allah mencukupkan beliau dari tugas yang amat berat. Pengikutnya hijrah bersama si anak yatim mencari tempat lain yang lebih baik, sesuai pesan Nabi Ilyasa.
Dan Allah mengirimkan kembali ujian kepada penduduk negeri Balabak yaitu dilanda kekeringan. Meski begitu, mereka tidak ingin menyesali perbuatannya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan orang menjadi lapar, kehausan, dan bahkan kelaparan berkepanjangan. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit. Jadi mereka kaum Bani Israel mati satu persatu. Kisah Nabi Ilyasa dan teladannya. Selama perjalanan bersama orang-orang yang beriman, Nabi Ilyasa mengingatkan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla setiap kali mereka berjalan di reruntuhan tanah Balabak. Hal itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Azza wa Jalla atas kehendaknya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan tiru dari kisah Nabi Ilyasa adalah jangan sampai kita meniru sifat sombong dan angkuh orang Balabak yang mengingkari nikmat Allah Sang Pencipta. Setelah mendapatkan kembali kemakmuran, hujan, dan sumber daya alam yang kembali setelah sekian lama hilang, mereka melupakan dan mengingkari keberadaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, Allah Azza wa Jalla menawarkan dan memberi mereka pelajaran. Dan dengan kuasanya, Allah Azza wa Jalla menghapus semua nikmat dan kebahagiaan hidup mereka. Hanya menyisakan kesengsaraan hingga akhir hayat. Nilai dan teladan lain dari Nabi Ilyasa yang patut dipercaya dan diteladani adalah sikap pantang menyerah. Nabi Ilyasa sering berdakwah dan memaafkan Bani Israel yang menyakitinya. Ia juga memiliki misi untuk meneruskan dakwah bagi umat Nabi Ilyas yang beriman mengikuti Allah Azza wa Jalla selama sisa hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Nabi Ilyasa alaihi salam. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.